Slamet Riyadi, program studi Ilmu Komunikasi. Di sini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kami akan membahas materi tentang pentingnya PAI di perguruan tinggi. Saya sendiri, Sri Utami, NPM 2341060, dan dua teman saya, silakan. Saya Hanifatur Rahman dengan NPM 2341066. Dan saya Nabila Dwi Anafi dengan NPM 2341058. Yuk simak terus video kami, tonton sampai habis. Oke, langsung saja topik yang pertama, yaitu tentang pengenalan PAI. PAI merupakan mata kuliah di perguruan tinggi yang mempelajari tentang ajaran, nilai, prinsip-prinsip, serta seluruh aspek kehidupan yang terkait dengan agama. Pengenalan PAI sendiri mencakup tentang pemahaman dasar Islam, sejarah Islam, praktik ibadah, moralitas, etika, dan hubungan antara agama dengan kehidupan. Pengenalan PAI mencakup tentang pemahaman Al-Quran, fikih, hadis, akidah, dan sejarah Islam. Di seluruh perguruan tinggi umum, pembelajaran PAI wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa yang beragama Islam. Hal tersebut sesuai dengan kurikulum nasional di perguruan tersebut. Novayani 2018. Di samping tentang pengenalan PAI, tentu saja terdapat peran PAI di perguruan tinggi. Peran PAI di perguruan tinggi ada 7. Yang pertama tentang pemantapan nilai ajaran Islam sebagai pedoman untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta peningkatan akhlak mulia mahasiswa yang sudah diterapkan di lingkungan keluarga, kampus, masyarakat. Yang ketiga yaitu pencegahan dari dampak negatif paham keagamaan dan budaya asing yang berpotensi membawa kemudaratan. Yang keempat yaitu pengajaran, pelatihan, pembelajaran agama Islam baik teori maupun praktik. Yang kelima yaitu penyelarasan antara potensi dasar mahasiswa dengan agama sebagai acuan hidup agar mahasiswa berjalan di atas nilai-nilai Islam. Yang keenam adalah pengembangan nilai-nilai insan dan sosial satuan masyarakat berdasarkan nilai-nilai ilahi yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Dan yang ketujuh yaitu pemberian motivasi, dinamisasi, dan inspirasi terkait dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di samping adanya pembelajaran PAI, tentu saja terdapat tujuan dari pembelajaran PAI. Menurut surat keterangan Direktur Jenderal Dinas Perguruan Tinggi nomor 38 tahun 2002, PAI di perguruan tinggi bertujuan untuk memberikan landasan pengembangan kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti, berpikir fisiologis, berpandangan luas, bersikap dinamis dan rasional, serta ikut dalam bekerja sama antar umat beragama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kepentingan nasional. Untuk materi yang diajarkan dalam PAI, yang pertama ada tujuan, fungsi agama Islam, dan urgensi nilai spiritual dalam pembentukan karakter bangsa. Dan yang kedua ada mempelajari sumber-sumber kebenaran dan peran agama. Dan yang ketiga mempelajari sumber-sumber ajaran Islam, esensi dan urgensi integrasi iman, Islam, dan ihsan dalam pembentukan ihsan kamil. Dan yang keempat ada akidah Islamiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang kelima, mempelajari tentang syariah dan keberagaman perbedaan dalam keberagaman melalui 4 mazhab. Dan yang terakhir ada penyajian pembagian akhlak karimah dan pembinaannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk metode pengajaran PAI, penggunaan metode pembelajaran haruslah sesuai dan selaras dengan karakteristik mahasiswa,
materi, kondisi lingkungan di mana pengajaran berlangsung. Secara garis besar, metode mengajar dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yakni metode mengajar konvensional dan metode mengajar inkonvensional. Metode mengajar konvensional yaitu metode mengajar yang lazim dipakai oleh guru atau sering disebut metode tradisional. Sedangkan metode mengajar inkonvensional yaitu suatu teknik mengajar yang baru berkembang dan belum lazim digunakan secara umum. Dengan demikian, maka kemampuan dan menyelaraskan kedua metode pembelajaran tersebut dengan konteks di mana pembelajaran dilaksanakan akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Demikian halnya dengan pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Diperlukan selain perencanaan juga berbagai metode pembelajaran agar proses transformasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan keagamaan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Manfaat belajar PAI bagi mahasiswa. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu mata pendidikan yang sudah diajarkan sejak seorang berada di jenjang sekolah dasar. Seperti namanya, pendidikan agama Islam mengajarkan mengenai nilai-nilai agama Islam yang harus dimiliki oleh seorang muslim beserta menerangkan mengenai cara menjalankan berbagai ibadah sebagai bentuk persiapan untuk masa depan di akhir nantinya. Tantangan dalam mengimplementasikan PAI di perguruan tinggi. Kita menyadari bahwa secara umum kondisi lembaga pendidikan di Islam di Indonesia masih dipegang oleh berbagai faktor kelemahan, yaitu kelemahan sumber daya manusia, sistem manajemen dan dana dan sarana prasarana. Perlu adanya upaya peringatan mutu pendidikan Islam dengan mengaktifkan kembali setiap komponen yang ada di dalam dunia pendidikan. Berbagai komponen yang penting untuk diperhatikan dan diperbaiki bersama ialah 1. Komponen kurikulum, 2. Komponen tujuan, 3. Komponen materi, 4. Komponen strategis, 5. Komponen media, 6. Komponen evaluasi. Jadi kesimpulannya, pendidikan agama Islam atau PAI adalah mata pelajaran yang mempelajari ajaran, nilai, dan prinsip-prinsip Islam serta berbagai aspek kehidupan yang terkait dengan agama. Mata kuliah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang beragama Islam. Pentingnya mempelajari PAI ini adalah untuk memberikan landasan pengembangan kepribadian kepada mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berpikir filosofis, bersikap rasional dan dinamis. Oke, sampai di sini aja pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah perkataan atau perbuatan, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa untuk Like, Komen. dan jangan lupa untuk kalian share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.